Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Untuk episode hari ini Cak Hendra mau cerita. Tapi cerita ini cerita lama sih. Tahun lalu waktu perjalanan ke kota Madiun. Sempat saya mau ingin mengunjungi dusun Kresek, ya tepatnya dusun Kresek. Waktu itu setelah pandemi, waktu tiba ke area dusun Kresek itu tempat pembantaian jam 8 ya, PKI itu tempatnya sudah ditutup sudah 2 tahun lebih, sudah 2 tahun lebih lah ya. Dan saya sempat penasaran, saya ingin tahu dalamnya. Kalau nggak salah saya tiba di tempat itu sudah sore hari, jam 3:30 sore. Dan waktu itu saya mau masuk, di situ sepi, nggak ada penjual kopi di seberang jalan. Saya berhenti mau ngopi di situ, sama tanya-tanya ibunya, loh di sini apakah nggak pernah ada pengunjung yang udah lama mas, udah ditutup lama, jadi sudah vakum 2 tahun lebih karena ada COVID waktu itu. Saya ingin masuk, jangan mas, loh kenapa bu, udah lama lu, ini udah sore. Ya apa ya, kalau orang Jawa ngomong apa ya, kayak lagu gitu, jangan mas, inget di situ. Tapi karena penasaran, aku nekat meminta, minta ya kalau ada apa-apa ya nanti ibu kan saksinya gitu. Jadi seperti nanti seperti itu. Aku sama temenku waktu itu perdana. Jadi perdana Cak Hendra berusuhan bikin konten yang masih pelajaran itu di situ. Ya di dusun Kresek. Waktu itu aku nekat karena cari pintu masuknya tidak ada pagar yang di sebelah sisi tempat arealnya itu ada monumen patung yang berserakan di pantai mayat-mayatnya itu aku naik dari situ. Setelah naik itu aku turun, sudah saya sudah merasakan aura yang beda. Saya salam di situ, saya apa ya, nggak istilahnya Jawa nggak ngereken jalan, aku sempat ngonten di perjalanan. Dan anehnya udah masuk itu kayak situ udah nggak denger apa ya, di situ kan dekat hutan, naik dikit itu hutan, tapi di sana lagi itu ada desa lagi. Cuma di situ sudah area hutan. Mungkin waktu itu pembantaiannya memang di hutan ya. Makanya kan sekarang dilestarikan jadi cagar budaya, jadi tempat bersejarah dusun Kresek. Saya masuk itu rasanya pengap, napas itu kayak oksigen itu cara, jadi mekap lah, Jawa ngomong mekap. Tapi aku tetap jalan dan di area itu saya nggak mendengarkan suara burung satu pun nggak ada suara. Keramaian alam ya, kalau alam secara normal kan pasti ada kicau burung, semilir angin atau apa. Ini enggak. Saya merasakan nggak ada, tetap jalan tuh merinding terus sampai ke pendopo. Aku melewati situ, sempat syuting di situ. Itu kayak ngamati, tapi aku kayak ada suara-suara cerita itu
positif aja pikiran jalannya. Aku mau sampai ke monumen yang di atas gitu. Intinya saya sampai atas, saya harus sampai atas. Bismillah, Bismillah. Nah, di pendopo itu langsung mau masuk, saya kayak melihat ini saya sendiri, saya merasakan kayak di sini tempat dikumpulnya korban-korban yang mau dibantai. Nanti gini, gambarnya di situ kayak ke pendopo kan sudah bagus, sudah ditata sedemikian rupa, dirapikan, karena itu kan juga monumen juga. Tapi kelihatan saya itu kayak gubuk gedek orang Jawa ngomong itu dari bambu sesek lah ya, itu sesek di situ. Tapi di situ sudah terikat semua, orang-orang di sekeliling itu terikat dan dibungkam sama ditutup matanya, dan dia ngantri kayak orang itu ngantri. Nah, pembantainya itu punya cerita yang memang saya juga merasakan itu di momen yang mau aku masuk waktu naik pagar itu, nerobos pagar itu, di situ di situ di bawahnya kan ada sungai di situ. Terus saya di situ sudah merasakan bau amis. Saya padahal itu bersih, areanya bersih, tapi amis, arus. Sempat aku down mau balik, tapi karena oh iya ya, ini kan perdanaku ingin mengulas di sini secara ala Cak Hendra. Waktu ini nggak tahu nanti dapatnya apa di sini, tapi intinya saya ingin tahu ini loh tempat PKI di Dusun Kresek. Sekedar tahu aja, bukan niat mengulas, sekedar tahu. Waktu aku sudah lewat begitu, di kiri jalan sebelah itu ada kamar mandi. Kamar mandinya masih kayaknya tak lihat itu masih kayak bangunan lama. Saya sebenarnya lihat lurus, lihat ke depan, ada setapaknya. Tapi kayak ada yang manggil, saya noleh, terus tak konten gini di toiletnya itu kayak ada yang merasa ngapain kamu hidup, jadi merasa kayak gitu, ngapain kamu? Saya terus merinding, oke, karena aku nyun sewu kembali lagi. Ini yang saya rasakan karena saya sendiri ya. Ada teman saya tapi di depan, tapi teman saya itu jalannya cepet. Ya kayaknya Pak, ya awalnya kain aja, ayo nang metu. Sik ta Pak, sik. Entar aku pengen sampai dhuwur. Ya saya nang dhuwur. Jalan. Nah, sampai di pelataran lahan luas Kaspalan itu, di situ mungkin dulu ya itu lahan parkirnya tentara mungkin, nggak tahu lah itu. Aku kan misalnya nggak lihat kan, cuman pemandangan secara saat itu, pemandangannya aku lihat pemandangan nyata secara saat itu. Di situ ada goa, ada prasasti di situ tulisan. Tapi saya merasa dari itu di sebelah sini ada kolam, terus ada tangga naik belakangan. Nah, saya ngikuti setapak itu, tapi saya merasa kepingin ke lapangan itu. Di lapangan itu akhirnya tertuju kayak gua kecil yang ada prasastinya, tak deketi. Ini kayaknya gua, ini tak lihat di situ kayaknya gua. Oke lah, nah, cuma di situ kayak dengar banyak tangisan, cerita. Mungkin waktu itu dikumpulkan di situ, di perontong peluru, ada yang meninggal, ada yang tidak, kita nggak tahu, Tapi intinya yang saya rasakan di situ banyak cerita. Terus saya jalan ke kanan, di situ ada kolam, dan kolam itu airnya hijau memang kelihatan hijau, tapi
aromanya amis darat, rasanya gumo gitu, nek Jawa namanya gumo. Enak ini guys, tambah lama kok aku kayak gini ya, tapi tetap penasaran sih, pingin tahu lagi. Naik lah ke situ, aku lihat monumen anak kecil dengan patung PKI yang menyembelih korban itu. Ya, mungkin ya, leluhur kita waktu itu ya, itu di situ. Aku lihat sekeliling itu luas, suwung, areanya suwung. Akhirnya di balik tembok itu kayak ada yang manggil. Aku jalan sampai ke luar area tembok itu, ada kubu-kubu. Di situ ada perkebunan. Dan tak lihat, kenapa sih kok aku kan ini nuting mangke ini lapo. Tak lihat ada gazebo ya, tapi jangan dulu. Ada dulu. Itu kayak secara batin itu tak lihat itu kayak banyak orang-orang tentara ya, zaman dulu ya. Itu bergerombol di situ mengamati saya, membawa laras panjang. Akhirnya karena saya tambah punya rasa yang lebih takut. Saya biasanya nggak seperti itu. Saya sudah masuk ke alamnya ini, aku mending aku keluar dari sini. Langsung aku turun. Kenapa turun itu melewati itu lagi? Ya apa ya? Habis melewati itu lagi itu naik pagar, cepet keluar dari area pemandian. Nah dari luar itu sudah aku mau minum kopi, tangan saya itu gemetar. Ditanya sama ibunya, loh gimana mas? Sudah tahu di dalam. Ibunya itu biasa aja sebenarnya, udah tahu rasanya di dalam. Jarang loh mas yang masuk situ, baru sampean yang masuk. Saya itu jualan sehari-hari di sini. Loh, tapi ya saya cuma tanya gini ke ibunya, loh bu, sampean jualan di sini yang beli siapa? Ya ada anak desa-desa sini yang lewat dari desa atas itu, pacaran lah istilah. Di situ kan ada yang di seberang itu ada tempat wisata. Terus di bawahnya itu ada outbound lah istilah, taman-taman kecil. Jadi banyak orang-orang yang warga sekitar itu, dusun sekitar itu bermain di situ. Tapi kalau yang di area pembantiannya itu, yang dikelilingi pagar itu, tidak ada yang masuk katanya. Jadi sampean berarti ya tatak juga mas, tidak ada yang masuk. Sudah 2 tahun lebih loh sampean masuk, gimana rasanya katanya gitu. Ya ngeri-ngeri sedap bu. Ibunya ketawa, akhirnya sampean wis gemetaran. Iya pucet sampean mas, sampean lihat apa? Sebenarnya lihat dan tidak lihat itu sudah cukup bu, mending saya sudah merasakan aja, itu sudah membuat saya down mental saya. Ya sudah, berarti sampean sudah tahu kan, makanya saya tadi melarang jangan masuk mas. Sudah tidak ada yang pernah masuk ke sana. Ya kalau ingin tahu, tapi kan nggak apa-apa, anggap aja ini kan termasuk pejuang-pejuang kita sampai kita menjadi sekarang ini kan ya dari beliau-beliaunya. Ya sih mas, cuman memang daerah sini tuh wingit ya, itu penjelasan ibunya. Nah ibu jualan ini sampai jam berapa? Ya habis ini tutup, nunggu sampean ini. Jadi ibu itu nunggu saya, kopinya kan masih ada. Jadi aku itu kembali minum kopi itu, terus bu saya pamit dulu berapa. Udah mas, buat sampean aja, nggak usah dibayar. Sampean berarti orangnya tatak mau masuk sana, tapi pasti sampean ada penampakan di sana. Saya nggak kelihatan di penampakan apa-apa, cuman kelihatan mata saya sendiri secara batin itu memang di situ keramaian, ramai, sangat ramai di pantai, ramai korban, ramai orang menjerit dan tangisan nggak karuan. Terus yang paling saya nggak kuat itu bu, aroma amis. Jadi ibu bilang, dia memang mas, sipil itu kan pembantaian. Saya sama lewati semua di situ, ibu ceritanya si ibu ini.
itu semua itu jasad-jasad yang nggak karuan, Mas. Jadi dia terbengkalai di situ semua, digeletak-geletakkan. Ya memang waktu itu ibu kan masih kecil waktu itu. Jadi ibu ini bercerita, dia orang asli situ, dia menceritakan. Sebenarnya saya kepingin apa ya, tanya jawab dengan ibunya sebenarnya awalnya, tapi karena rasa penasaran pingin tahu dalamnya, saya hanya pesen kopi terus masuk. Cuman izin sama ibunya, enggak tahu, saya tahu izin sama ibunya, padahal harusnya izin sama pengelola situ ya, tapi di situ enggak ada pengelolanya. Tutup, benar-benar tutup, ditulis berupa banner itu tidak untuk umum dan ditutup sekian lama, 2 tahun lebih masa pandemi COVID. Jadi ibu itu bercerita di situ itu memang kalau sampean tahu aslinya, saya dulu kecil ngeri, Mas. Penduduk sini tuh tidak ada yang berani keluar. Tahu-tahu ya sisa-sisa pembangunan itu malam hari kejadiannya. Malam hari ya seperti di cerita-cerita dokumenternya nasional dari dulu, pejuang-pejuang itu mungkin ya ada benarnya. Tapi kan saya tanya dengan saksi hidupnya langsung. Nah setelah itu pamitan, saya kembali ke Surabaya dengan hasil kamera yang seadanya, yaitu konten perdana Cak Indra Belusukan. Ya mungkin secara hasil editan atau apa enggak sih, itu real kamera HP yang jadul ya, pelajaran. Tapi saya dapat hikmahnya, itu dapat pengalaman spesial bahwasanya kenapa sih ya kita tetap harus tahu sejarah bukan di sejarah yang tertulis, tapi fakta yang ada di sana. Minimal tahu lah, minimal tahu. Jadi pengalaman saya di Dusun Kresek, Kabupaten Indonesia itu sangat mengerikan. Tapi itu sangat, menurut saya itu pengalaman yang berharga saya. Jauh-jauh dari Surabaya ke kota Madiun hanya ingin tahu, oh itu, oh kayak gitu. Di hati saya cuma satu, jasa dari pendahulu kita itu yang membuat kita sekarang. Kita sangat menghormati teman-teman. Jadi untuk pemirsa mungkin mau ke sana, coba lihat di situ. Karena memang kalau saya sih pertama kali ya belum tahu, jadi sekali saya kesini, cukup tahu sekali aja. Saya nggak berani ke sana lagi. Kalau rame mungkin ya, nah, itu kan waktunya sore. Jadi kalau kita ngomong, aku masuk ke area itu hampir 1 jam. Itu kalau dihitung dari aku nyampe di sana setengah 4, jam 5 itu sudah pergantian sore ke malam. Ya mau nggak mau, secara alamnya kan beda gitu. Itu ya nggak apa-apa. Oke, untuk cerita saya, pengalaman saya di Dusun Kresek termasuk di tempat pembangunan DKI waktu itu cukup sekian. Sebelumnya kayaknya mohon maaf, mungkin ada salah kata, cerita atau yang tidak berkenan di saya, mohon maaf, karena itu perjalanan saya yang real, yang nyata. Cerita saya ini tidak saya rekayasa, memang benar-benar terjadi ke pribadi saya. Oke, sekian dulu dari Cak Indra Belusukan. Tolong dibantu untuk follow, subscribe, dan share ke channel Cak Indra Belusukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.